Halo, selamat datang di playlist Kimia dari Batut Academy. Dan pada segmen kali ini kita akan belajar mengenai pendahuluan dari kimia. Mengapa sih teman-teman harus belajar mengenai pendahuluan ini? Karena teman-teman sebelum belajar mengenai kimia tentunya harus tahu apa sih yang akan dipelajari, sehingga bisa menentukan tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang ingin teman-teman capai. Nah, maka dari itu kita langsung saja ke materi. Nah, dalam kimia kita harus mengerti dahulu yang namanya materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Sehingga sesuatu itu dikatakan materi jika memenuhi dua-duanya, itu menempati ruang serta memiliki massa. Nah, mengapa sih kita harus mengetahui materi ini? Definisi dari materi itu karena kimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Dapat dipahami? Semoga bisa ya. Oke guys, lanjut kita mengenai materi. Masih mengenai materi. Berdasarkan susunan dan sifatnya, materi itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu unsur, kemudian senyawa, yang ketiga campuran. Nah, apa sih semua itu? Tentu teman-teman mungkin udah pada tahu, tapi di sini aku akan berusaha ngejelasin ya buat gambaran aja. Yang pertama ada unsur. Nah, unsur sendiri adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat lain atau zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, adapun contoh-contoh dari unsur sendiri itu adalah semua unsur yang ada di tabel periodik teman-teman semua. Teman-teman pasti udah punya nih tabel periodik yang unsur-unsur itu seperti oksigen, terus ada hidrogen, helium, dan teman-temannya gitu kan. Itu contoh unsur. Jadi sekali lagi, unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diurai menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Itu untuk unsur. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jika tadi unsur tidak bisa dengan reaksi kimia biasa, maka senyawa bisa diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Itu perbedaannya. Setelah senyawa, kita akan belajar mengenai campuran. Apa sih campuran? Campuran adalah gabungan dari beberapa zat tunggal yang dapat dipisahkan dengan cara fisika. Jika tadi unsur tidak dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa, senyawa dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa, maka campuran dapat dipisahkan dengan cara fisika. Kemudian campuran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada larutan, yang kedua ada suspensi, yang ketiga ada koloid. Yang pertama itu larutan. Larutan itu kuncinya homogen. Kenapa homogen? Dalam larutan itu ada 2 zat. Yang pertama zat terlarut, biasa jumlahnya sedikit. Kemudian ada pelarut, biasa jumlahnya lebih banyak. Kenapa disebut homogen? Karena saat 2 zat itu dicampurkan, maka batas-batas atau kita tuh gak bisa ngebedain mana zat terlarut, mana zat larutnya. Contohnya air, garam. Teman-teman sebelum menyampurin itu garam sama air, teman-teman masih ngebedain mana air, mana garam. Tapi saat udah dicampurkan, diaduk menjadi larutan yang homogen, teman-teman gak bisa ngebedain mana yang garam, mana yang air. Jadi disebutlah larutan garam. Oke. Nah, kalau suspensi itu kuncinya heterogen. Kenapa heterogen? Karena campuran zat-zatnya itu bersifat bisa dibedakan walaupun udah diaduk gitu. Contohnya pasir dalam air. Sebelum dicampurkan, baik pasir maupun air, teman-teman bisa ngebedain mana nih si pasir, mana nih si air. Kemudian teman-teman campurin misalkan dalam satu wadah, teman-teman aduk. Tapi nanti saat udah diaduk itu nanti dia akan
akan bisa ngebedain mana yang pasir, mana yang air. Itu suspensi. Nah, terus koloid. Koloid ini adalah pertengahan antara si larutan sama suspensi. Jadi sifat-sifatnya juga sifat-sifat di antara larutan dan suspensi. Di mana secara makroskopis atau secara mata telanjang gini, larutan koloid itu campuran koloid itu bisa dilihat secara larutan yang homogen atau tidak dapat dibedakan gitu. Mana zat terlarut dan mana zat yang pelarut. Kalau di koloid itu zat yang terdispersi dan pendispersi, medium pendispersi. Tapi, jika dilihat menggunakan mikroskop elektron, koloid itu bersifat heterogen, yaitu dapat dibedakan antara komponen-komponen penyusun di dalamnya. Contohnya itu adalah susu dan santan. Oke. Dapat dipahami, sekali lagi di pendahuluan ini kita akan telah belajar mengenai definisi materi, kemudian kimia sendiri adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya berdasarkan sifat dan susunannya. Materi itu dibagi menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Campuran kemudian dibagi lagi menjadi larutan, suspensi, dan koloid. Semoga teman-teman dapat mengerti mengenai pendahuluan ini karena selanjutnya akan dibahas mengenai materi kimia lanjutannya. Oke, terima kasih sudah menonton series pendahuluan ini. Segmen pendahuluan ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Oke, bye-bye.